Good afternoon, students. Good afternoon. How are you today? I'm fine. Oke, selamat siang semuanya. Semuanya baik? Ya. Hari ini kita mau belajar, tapi sebelum kita belajar, dia mau minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan maju ke depan. Saya sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih, Mas. Oke, hari ini kita sebelum belajar juga mau mengadakan kesepakatan kelas. Nanti tolong siapa yang akan membacakannya? Ya, ke depan. Jadi, kesepakatan kelasnya yaitu ada tepat waktu, masuk dan keluar kelas, serta dalam mengumpulkan tugas. Yang kedua yaitu ada berbicara bergantian ketika berdiskusi. Yang ketiga ada menjaga sopan santun. Dan yang terakhir ada menjaga kebersihan. Apakah teman-teman bisa mengkondisikannya nanti? Ada yang perlu ditambah atau dirubah? Tidak. Oke, terima kasih Mbak. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, hari ini kita akan melihat satu buah gambar. Nah, gambar apa ini? Orang pusing. Kira-kira pusingnya kenapa? Ketinggalan pesawat. Memang ada apa di situ? Ada pesawat. Oke, ya. Kelihatan ya pesawatnya ya? Iya. Rapi sekali ya bajunya ya? Iya. Menurut kalian ini siapa? Pimpinan. Orang kondangan atau mau hajatan gitu? Ya. Dia terlihat pusing ya, ada masalah berarti nih di sini. Entah itu masalahnya apa, ternyata ada pesawat sepertinya di bandara. Iya. Wah, kemungkinan ketinggalan pesawat ya. Apa yang terjadi ya? Kenapa bisa ketinggalan pesawat? Tidak tepat waktu. Kira-kira kenapa tidak tepat waktunya? Sibuk. Oke. Apa lagi? Kurang disiplin. Apa lagi? Tadi malam begadang. Oke. Ada lagi? Sudah. Oh, ya. Baik. Kita lihat ke atas. Di sini ada pelajaran perjalanan dinas. Perjalanan dinas itu apa ya? Tapi sebelum itu kita mau lihat tujuan pembelajaran hari ini. Ini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi dokumen perjalanan dinas dengan benar. Ya. Yang kedua, menganalisis fungsi akomodasi perjalanan dinas, transportasi perjalanan dinas, dan rencana keuangan perjalanan dinas dengan tepat. Jadi tadi ada menganalisis fungsinya dari perjalanan dinas itu, transportasinya, lalu rencana keuangannya. Wah, banyak ya? Wah, luar biasa. Terus yang ketiga, menyiapkan kelengkapan data dan informasi dalam menyusun data perjalanan dinas. Kelengkapannya apa ya kira-kira? Bisa dipikirkan ya. Nah, yang keempat adalah menyusun daftar perjalanan dinas dengan benar. Berkaitan dengan si bapak yang pusing tadi kan? Ya, kita lihat. Ada yang bisa bacakan? Pengertian dari perjalanan dinas? Oke, silakan Mbak. Silakan, boleh. Yang mungkin suaranya jelas terdengar teman-teman. Ya. Perjalanan yang dilakukan oleh seorang karyawan atau pegawai suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan. Oke, baik. Kita sampai situ dulu ya. Kemudian baru ingat, kita harusnya mengingat dulu minggu lalu itu belajar apa? Ya, sebelum melakukan perjalanan dinas ini. Apa sih yang sudah kalian pelajari dengan Bu Sulis kemarin? Rapat. Apa hubungannya
untuk melakukan perjalanan dinas. Thank you. Tepuk tangan. Ya, di minggu lalu Bu Sulis mengajarkan tentang rapat. Rapat itu bisa di dalam kota, bisa di luar kota, bisa di ruangannya sendiri, maksudnya di kantornya gitu ya, tetapi bisa pergi. Nah, saat ini yaitu pengertian perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh seorang karyawan. Jadi tidak hanya pimpinan, tetapi bisa stafnya, bisa orang administrasinya, bisa orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Betul sekali. Jadi yang berhubungan dengan tugasnya dia, ya kan? Nah, Perjalanan dinas berdasarkan klasifikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada sarana transportasi, waktu, dan wilayah. iya. Ternyata diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama tadi tujuan. Tujuan perjalanan dinasnya ini apa? Menghadiri seminar kah? Menghadiri rapat kah? Menghadiri pertemuan dengan pihak untuk menandatangani MOU kan, gitu ya. Jadi perjalanan dinas ini berdasarkan tujuannya ada banyak ya. Oke, kemudian sarana transportasi kira-kira apa saja? Mobil, pesawat, kereta, lagi, kapal, bis, dan motor bisa juga, iya. Jadi perjalanan dinas berdasarkan sarana transportasi dibagi dalam 3 kategori. Darat, udara, laut. Darat apa? Udara apa? Laut? Mudah ya. Tapi ini harus dipikirkan. Butuh yang mana? Waktunya juga bagaimana? Apakah mencukupi menggunakan transportasi yang mana? Dan juga anggarannya juga diperhatikan, ketepatannya juga, gitu ya. Jadi ternyata berdasarkan sarana transportasinya ada 3. Kemudian waktunya itu bisa menginap, tidak menginap, mungkin hanya 1-2 jam, tapi bisa juga berhari-hari atau berminggu-minggu. Mungkin memang keperluannya sangat mendesak dan harus diselesaikan dalam waktu yang panjang saja. Begitu. Oke, berdasarkan wilayah. Berdasarkan wilayah apa? Ya, tempatnya. Luar negara, iya. Bisa di dalam negeri maupun keluar negeri. Bisa dalam kota, bisa keluar kota. Bisa dalam provinsi maupun keluar provinsi. Jadi ternyata wilayah memang berdasarkan lokasi setempat. Oke, selanjutnya. Ya, ini tadi sudah kita bahas ya. Berdasarkan transportasi yang digunakan ada 3, darat, dan laut. Lanjut, silakan. Siapa yang membacakannya? Ya. Ya, Mbak. Yang harus dipersiapkan dalam perjalanan dinas pimpinan ialah yang pertama mengatur transportasi, kedua mengatur akomodasi, 3 mengurus surat-surat yang diperlukan, 4 mempersiapkan dokumen pendukung pertemuan, 5 persiapan keperluan keuangan pimpinan selama perjalanan, yang terakhir menyiapkan semua kebutuhan pimpinan. Oke, ini sudah spesifik ke pimpinan. Berarti orang yang bertanggung jawab di tempat lembaga itu bekerja ya. Nah, di sini ada seseorang yang harus menyiapkannya. Siapa kira-kira yang menyiapkannya? Sekretaris. Selain sekretaris? Asisten. Oke. Ya, jadi bisa diterapkan atau dilakukan oleh asisten maupun sekretaris. Yang mereka harus lakukan adalah mengatur transportasinya. Tadi kan
Di luar kota kah, di dalam kota kah, menggunakan mobil kah atau motor, atau mungkin juga ternyata harus seberang pulau begitu ya. Mengatur akomodasi itu apa? Apa ya? Di situ penginapan. Iya, akomodasi itu. Jadi harus disiapkan makannya di mana, jumlah uangnya berapa kali makan, gitu. Makan berat atau makan ringan, seperti itu ya. Oke. Mengurus surat-surat yang diperlukan. Kira-kira surat-suratnya apa saja? Apa? Paspor. Oke. Itu kalau keluar negeri. Keluar kota. Keluar negeri ya. Oke, apalagi kira-kira surat yang perlu disiapkan? Apalagi? Tiket ya. Oke, kalau nggak ada tiket gimana bisa naik pesawat ya Bu ya? Oke, lanjut. Apalagi ya? Perlu nggak surat perintah tugas? Karena dia perjalanan dinas ya. Mempersiapkan dokumen pendukung pertemuan. Apa kira-kira? Oh, kalau kita tugas kan biasanya kamu sampai nggak tujuannya? Ya, misalnya pertemuannya di Hotel Sahid. Itu harus perlu tanda tangan atau bukti kwitansi begitu kan ya? Dia sampai situ apa enggak? Atau mungkin ke tempat lain kan bahaya kan? Ya kan? Nah, tuh. Lalu yang berikutnya tadi? Penting sekali ya. Terus yang terakhir menyiapkan semua kebutuhan pimpinan. Kira-kira kebutuhannya apa yang perlu disiapkan? Jadi ternyata wilayah memang berdasarkan lokasi tempat. Oke, selanjutnya. Ya, ini tadi sudah kita bahas ya. Berdasarkan transportasi yang digunakan ada 3, darat, dan laut. Lanjut, silahkan. Siapa yang membacakannya? Ya. Iya, Mbak. Yang harus dipersiapkan dalam perjalanan dinas pimpinan ialah yang pertama mengatur transportasi, kedua mengatur akomodasi, 3 mengurus surat-surat yang diperlukan, 4 mempersiapkan dokumen pendukung pertemuan, 5 persiapan keperluan keuangan pimpinan selama perjalanan, yang terakhir menyiapkan semua kebutuhan pimpinan. Oke, ini sudah spesifik ke pimpinan. Berarti orang yang bertanggung jawab di tempat lembaga itu bekerja ya. Nah, di sini ada seseorang yang harus menyiapkannya. Siapa kira-kira yang menyiapkannya? Sekretaris. Selain sekretaris? Asisten. Oke. Ya, jadi bisa diterapkan atau dilakukan oleh asisten maupun sekretaris. Yang mereka harus lakukan adalah mengatur transportasinya. Tadi kan di luar kota kah, di dalam kota kah, menggunakan mobil kah atau motor, atau mungkin juga ternyata harus seberang pulau begitu ya. Mengatur akomodasi itu apa? Apa ya? Apa ya? Akomodasi. Makan termasuk di situ, penginapan. Iya, akomodasi itu. Jadi harus disiapkan makannya di mana, jumlah uangnya berapa kali makan, gitu. Makan berat atau makan ringan, seperti itu ya. Oke. Mengurus surat-surat yang diperlukan. Kira-kira surat-suratnya apa saja? Apa? Paspor. Oke, itu kalau keluar negeri. Keluar kota. Keluar negeri ya. Oke, apalagi kira-kira surat yang perlu disiapkan? Vaksin. Oh ya, saat Covid kemarin ya. Oke, lanjut. Apalagi? Tiket ya. Oke.
Oke, kalau nggak ada tiket gimana bisa naik pesawat ya Bu ya? Gitu. Oke, lanjut. Apa lagi ya? Perlu nggak surat perintah tugas? Perlu, karena dia perjalanan dinas. Ya, mempersiapkan dokumen pendukung pertemuan. Apa kira-kira? Surat jalan. Oh, kalau kita tugas kan biasanya kamu sampai ke tujuannya. Ya, misalnya pertemuannya di Hotel Sahid. Itu harus perlu tanda tangan atau bukti kwitansi begitu kan ya? Iya. Dia sampai situ apa enggak? Atau mungkin ke tempat lain kan bahaya kan? Ya. Nah, tuh. Lalu yang berikutnya tadi? Penting sekali ya. Terus yang terakhir menyiapkan semua kebutuhan pimpinan. Kira-kira kebutuhannya apa yang perlu disiapkan? Apa? Itu pribadi ya. Apa nih sebagai seorang sekretaris menyiapkan sesuatu untuk pimpinannya? Berkas-berkasnya, dokumennya. Apa lagi? Ya. Oke, kita lanjut begitu ya. Nah, ini dia dokumennya. Ada berapa? 2 macam. Yang pertama? Yang kedua? Dokumen internal apa saja? Nah, pintar sekali ya. Luar biasa. Oke, yang surat tugas dengan surat perintah tugas kedinasan apa bedanya? Yang satu panjang Bu, yang satu pendek. Surat tugas. Apa? Ya. Surat tugas. Tentang tugasnya. Kalau perintah tugas kedinasan? Iya sekali, betul sekali. Jadi itu surat dia punya wewenang untuk pergi ya. Ini surat yang diberikan supaya kamu boleh melakukan perjalanan dinas. Oke. Lalu yang dokumen eksternalnya tadi? KTP, paspor, visa. Ini bila keluar negeri dan bila diperlukan. Jadi tergantung atau sesuai dengan kebutuhannya ya. Oke, ada pertanyaan? Kemudian yang kasih pertanyaan ya? Boleh? Ya. Jadi nanti kalian akan mengerjakan tugas berkelompok. Di sini ada berapa? 34. Dibuat 5 kelompok jadi sekitar 6 atau 7 ya. Silakan nanti dikerjakan tugasnya bersama-sama. Ya, tolong Mbak. Ya, silakan dibuat kelompoknya. Satu kelompok 6 atau 7 orang. Ya. Ini masih tolong dikasihkan ke kelompok-kelompok ini.
pertama, pengertian dari perjalanan dinas. Pengertian perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh seorang karyawan atau pegawai suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan. Yang kedua yaitu klasifikasi dari perjalanan dinas. Yang pertama ada tujuan. Perjalanan dinas pimpinan berdasarkan tujuan, misalnya untuk pelaksanaan atau pengawasan di kantor cabang, seminar, diklat, tender, janji temu, pertemuan atau rapat pengajakan kerjasama, menghadiri acara seremonial atau kegiatan sosial. Yang kedua yaitu sarana transportasi. Perjalanan dinas pimpinan berdasarkan sarana transportasi yang digunakan dibedakan dalam perjalanan dinas lewat darat, udara, dan laut. Yang ketiga yaitu ada waktu. Perjalanan dinas menginap dan tidak menginap. Yang keempat yaitu ada wilayah. Perjalanan dinas menurut wilayah, negara tujuan, perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan 3 jenis perjalanan dinas berdasarkan transportasi yang digunakan, yaitu ada perjalanan dinas lewat udara, darat, dan laut. Yang keempat yaitu mengatur transportasi, mengatur akomodasi, mengurus surat yang diperlukan, mempersiapkan dokumen penting, serta yang kelima kesiapan keperluan keuangan pimpinan selama perjalanan. Nomor 5, dokumen perjalanan dinas yang harus disiapkan sebelum melakukan perjalanan dinas ada dokumen internal yaitu surat tugas dan surat perintah surat kedinasan. Yang B, dokumen eksternal yaitu KTP, paspor, dan visa. Oke, terakhir silakan menyimpulkan. Ya. Silakan apa yang didapat dari tadi, apa yang sudah disampaikan itu, teman-teman juga. Jadi kesimpulannya di pertanyaan ini kan kayak apa ya, intinya menjelaskan arti dari perjalanan dinas. Sebelum perjalanan dinas dilakukan, kita ingin melakukan perjalanan itu harus menyiapkan dokumen-dokumen yang disiapkan oleh dinas pimpinan. Ada yang mau menambahkan dari teman-teman? Atau ada yang mau bertanya untuk kelompok ini? Oke, cukup, kita beri closing. Silakan duduk. Ya. Oke, silakan ada yang mau berbagi atau mau menyampaikan dari kesimpulan pelajaran kita hari ini. Dinas, kemudian dokumen apa yang harus disiapkan, akomodasi apa yang kita perlukan, apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi seorang sekretaris harus bagaimana atau seorang administrator untuk menyiapkannya. Apa saja? Ya. Jadi sekretaris harus bisa mengatur perjalanan dinas pimpinan agar perjalanan tersebut berjalan dengan lancar. Tadi juga kan dijelaskan ada gambar pimpinannya pusing, pesawatnya itu udah terbang gitu kan. Nah mungkin itu juga bisa jadi kesalahan dari si sekretaris. Jadi sekretarisnya harus memberitahukan kepada pimpinan bahwa perjalanannya besok di jam segini, jadi bapak harus berangkat jam segini. Semuanya harus diatur oleh si sekretaris tersebut.
lancar dan tepat waktu. Iya, tadi gambar pertama sudah jelas ada masalah di situ. Supaya tidak terjadi masalah itu, apa yang harus dilakukan? Ya kan? Seorang sekretaris harus mengaturnya dengan tepat, dengan benar. Kalau ketinggalan mobilnya untuk menuju ke bandara akan mempengaruhi segalanya, ya kan? Dia tidak naik pesawatnya, kemudian dia tidak bisa menghadiri tepat waktu di tempat rapatnya mungkin atau pertemuannya seperti itu. Jadi seorang sekretaris atau seorang administrator harus mempersiapkan dengan tepat supaya perjalanan dinas pimpinan tidak terganggu. Oke, baik. Kemudian akan memberikan evaluasi untuk kalian kerjakan. Nah, ini ya, di Google Form kalian akan isi, kemudian langsung bisa di-post, submit gitu ya, dan akan kemudian lihat. Oke? Bisa mengerti semua? Oke. Cukup hari ini kita akhiri dengan berdoa. Silakan Mas Arya pimpin. Baik teman-teman sekalian, karena pelajaran kita pada hari ini sudah selesai, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa. Doa. Selesai. Oke, hari ini ya terima kasih Mas Arya. Hari ini tentang perjalanan dinas sudah selesai, tetapi minggu depan kita akan lebih lagi mempelajari tentang dokumennya, apa saja yang perlu kita siapkan sebagai seorang sekretaris ataupun seorang administrator untuk mempersiapkan perjalanan dinas pimpinan. Oke? Nah, sebelum kita undur dari tempat ini, kita kembali ke kegiatan kita mau rapikan dulu mejanya atau peralatannya, bisa dimasukkan kembali ke tempatnya supaya kelas kita menjadi rapi.